Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini atas taufik iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Masjid Aminah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Pada pagi ini kita masuk bab birrul walidaini wasilatil arham. Qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Wa qala ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala ta'ala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Wa qala ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa qala ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Wa qala ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay, qala birrul walidain. Qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah, monggo senak kita bersama kaji tema berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin atau merajut tali persaudaraan. Tentu yang dirajut, yang dijalin, yang dieratkan adalah yang ada sengketa. Kata orang Jawa itu agak renteng. Renteng itu gelora, utuh ora. Itu yang perlu disilah, yang disambung. Adapun kalau kita sudah akrab, ya tetap terus diakrabkan. Di surat An-Nisa ayat 36, firman Allah, ini ada
10 perintah Allah di ayat An-Nisa 36 ini. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sebagai hamba Allah, kita diperintah Allah untuk beribadah kepada Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Syirik yang paling kecil yang pernah Rasul sampaikan adalah syirik kecil riya. Jadi dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, akhwafu ma'alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang sangat saya khawatirkan atas kamu hai umatku adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, riya, ibadah yang tidak murni lillahi ta'ala. Ada campuran intrik-intrik niat karena dunia. Ini diantara penyakitnya ibadah. Oleh karena itu, kita kembali kepada konsep dasar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalimat lillahi rabbil alamin ini menjadi tujuan utama kita dalam beribadah. Apapun yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah khairu mahdhah. Kalau yang mahdhah jelas kita sholat, puasa, zakat, haji. Yang khairu mahdhah yang begitu banyak. Kelihatannya sepele, membuang sampah di tempatnya, itu bagian dari ibadah. Membersihkan rumah itu juga bagian dari ibadah. Mandi bagian dari ibadah. Karena dalam kehidupan ini kan ada mandi, ada tidur, ada kerja, ada makan, itu semuanya ibadah. Karena Allah menciptakan manusia tujuannya satu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tidak ada syariat ibadah, maka jin dan manusia tidak Allah ciptakan. Kalau tidak menciptakan jin dan manusia, juga diciptakan bumi langit. Berarti semuanya ini ada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di surat Al-Fatihah ayat 5, kita 17 kali kalau sholatnya wajib saja. Membacanya itu tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami beribadah. Kami mengabdi. Di antara pengabdian itu ya sholat. Di antaranya adapun pengabdian yang lain itu banyak sekali. Pastikan iyyaka karena Allah. Demikian juga kita mohon pertolongan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wala tusyriku bihi syai'an. Orang kerung. Ya. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, pastikan lillahi rabbil alamin, tidak tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Lebih-lebih kalau kita kuatkan di surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Sebagai hamba Allah, kita hidup di dunia pasti punya orang tua. Sekarang sudah tua, usianya 60, 70, tetap punya orang tua. Ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Nah, Al-Quran memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup, cara berbaktinya kita datang silaturahim. Kalau rumahnya jauh, minimal mengabarkan seminggu atau sebulan sekali, bagaimana keadaan orang tua. Ada waktu, sempatkan untuk berziarah, berkunjung ke tempat orang tua yang masih hidup. Sempatkan, harus diberi porsi waktu tertentu. Sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan, pastikan orang tua kita kunjungi. Kalau perlu bantuan secara materi, kita bantu. Dan yang sering kita baca termasuk juga
birrul walidaini mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk birrul walidaini kalau orang tuanya masih hidup. Khusus doa masih hidup atau sudah wafat itu sama. Cuma ada satu keterangan ketika orang tua kita sudah wafat, termasuk birrul walidaini, kita menjalin hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita. Teman yang dulu akrab dengan orang tua kita sebagai anak meneruskan hubungan mereka, itu bagian dari birrul walidaini. Karena birrul walidaini adalah amal yang sangat istimewa. Nanti di bawah belakang ada hadis tentang khusus birrul walidaini yang perlu menjadikan kita sebagai anak tetap semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang tidak pernah bisa berhenti adalah doa setiap saat, setiap waktu. Dulu ketika kita di perut ibu, yang jelas ibu kita senantiasa mendoakan kita agar lahir selamat, waras, sehat. Nah, karena itu setelah kita lahir ke alam dunia ini, pastikan kita banyak berdoa untuk kedua orang tua. Tidak cukup 3 kali 4 kali, sebanyak-banyaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, wa bidzil qurba. Ini berbuat baik kepada sanak kerabat. Sanak kerabat itu kakak, adik, terus keponakan, Pak D, Bu D yang ada hubungan nasab, itu sanak kerabat. Biasanya dalam ilmu waris itu ada hubungan warisan nantinya. Setelah itu nomor 4-nya wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Urutan nomor 4. Setelah Allah, orang tua, sanak kerabat, baru anak yatim. Tapi kadang-kadang ada dalam kehidupan anak yatim nomor 1. Wongnya orang sholat. Kalau wong tuane kadang-kadang ndak bekti, kalau sedulure ora beres, tapi dengan anak yatim luar biasa. Kadang-kadang habis-habisan ngurusi anak yatim sementara keluarganya sendiri terpenggalai. Ini kurang pas. Harus urutan. Ini urutan dalam cara berbuat baik. Baru yang nomor 5, wal masakin, orang-orang miskin. Yang nomor 6, wal jaridil kurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga dekat yang ada hubungan kerabat. Terus wal jaril junubi, tetangga yang agak jauh. Wasahibi bil jambi, baru masuk teman. Teman kerja, teman yang akrab atau yang teman kerja, teman dekat. Itu jangan sampai kita dengan teman baik, kadang-kadang teman butuh apa kita pinjamin, teman hutang kita kasih, sementara dengan keluarga kita tidak peduli. Ini kurang pas. Wa benis sabil, anak jalanan. Anak jalanan yang menafsiri adalah orang-orang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Adapun anak-anak jalan yang sekarang ada masuk ayat ini, wallahu alam, itu yang anak pang-pang itu loh. Ini anak jalanan maksudnya adalah orang yang musafir kehabisan bekal. Ini juga perlu disikapi dengan baik. Misalnya butuh bantuan, kita bantu. Tapi kadang-kadang hari ini ada orang datang mampir, menceritakan tentang nasibnya, dari sini mau ke sini tidak ada bekal, dia minta bantuan. Ya monggo dibantu ala kadarnya. Intinya wa ammas-sa'ila fala tanhar. Jangan sampai ada orang yang meminta kita bentak, kita jawab dengan jawaban yang baik. Karena hari ini banyak orang yang modus minta-mintanya itu macam-macam. Kadang datangnya naik beca ke satu tempat, mampir di musola.
Nanti dalam musola ganti pakaian, keliling. Ini saya pernah dapati di tempat saya dulu. Katanya orangnya jawabannya kemarin saya orang Pangkal kan tahu saya rumahnya mana Bu, Selamaran. Oh Selamaran enggak Selamaran. Oh. Itu masuk musola dulu, ganti pakaian, udah keliling. Wa ma malakat aimanukum, ini hari ini sudah ada yaitu budak-budak. Kemudian masih sama wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ini di surat Al-Ankabut ayat 8. Terus di surat Al-Isra ini yang agak panjang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini sama dengan di An-Nisa ayat 36. Cuma ada penambahan mekanisme cara berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita hidup bersama kita, satu atau kedua-duanya masih hidup, tak serumah atau berdekatan dengan kita, maka pastikan jangan sekali-kali kita membentak dengan kalimat yang tidak layak. Di sini kalimatnya adalah uf. Uf kalau terjemahan itu hus atau ah. Hari ini banyak kalimat-kalimat yang serupa dengan itu. Misalnya, ambilkan nanti sih dengan bahasa yang nada tinggi itu juga masuk bagian dari uf. Karena ketika menjawab jawaban menunda dengan nada keras itu kurang pas. Banyak ya terima kasih Bu atau Pak sebentar lagi ya tunggu. Apalagi saya mau nanti sih kok cerewet sekali sih. Nah ini luar biasa. Terus walatan harhuma juga dilarang yang kedua membentak. Bentaan dan nomor satu uf itu biasanya dengan kalimat, dengan kata. Sekarang wong dengan kata-kata saja tidak boleh, apalagi sampai dengan fisik, memukul dan seterusnya, atau melempar sesuatu sekalipun tidak diarahkan kepada orang tuanya di hadapannya, tapi kalau hatinya niat dugal itu juga sama masuknya. Wa qul lahuma qaulan karima. Bahkan perintahnya untuk bertutur kata kepada kedua orang tua dengan kalimat-kalimat yang baik, yang santun, yang lembut, yang mengenakan hati. Terus ini di antara adab kepada kedua orang tua. Yang terpenting berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintah waqul. Doakanlah kedua orang tua kita. Ya Allah, kasihanilah mereka, rahmatilah mereka, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi aku sejak aku kecil sampai sekarang. Artinya apa? Sebagai anak kita terus-menerus mendoakan kedua orang tua tanpa kenal lelah. Dimanapun kita berada. Habis sholat, fardu, sholat sunnah, jenengan mau bepergian, mau apa saja, itu sedikit di situ disentilkan. Misalnya mau makan kita baca bismillah. Boleh dialih dengan mendoakan orang tua, tidak ada larangan. Wong doa itu di mana saja. Kita tidak tahu kapan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita perbanyak berbuat baik dengan orang tua, bentuknya doa. Di ayat terakhir ini surat Luqman. Ayat depannya masih sama, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini taksis khusus untuk ibu yang begitu berat, ya, begitu masyakat taabnya waktu ibu mulai hamil dengan janin yang ada di perutnya sampai lahir, sampai menyusui, disapih 2 tahun.
Oleh karena itu anishkurli wali walidaik. Syukurlah kamu hai anak-anak manusia li kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah artinya apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tidak cukup hanya dengan lesan alhamdulillah, alhamdulillah toh. Itu syukur kepada Allah. Ada syukur wajib, syukur sunnah. Syukur wajib itu melaksanakan perintah yang wajib, syukur sunnah kita beribadah dengan amalan-amalan yang mustahab. Baru wali walidaika dan bersyukur kepada orang tua artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Hadis yang pertama, ini dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu," saya bertanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah taala?" Qala as-salatu ala waqtiha. Amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, salat tepat waktu. Yang nomor 2, tanyaan sama, Rasul jawab birrul walidaini. Baru yang ketiga, jihad fi sabilillah. Di salat, birrul walidaini dan jihad fi sabilillah ini di antara 3 amal dalam ibadah kita masuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 salat. Salat ala waktiha. Dalam fikih itu ada sholat waktu afdol, ada waktu tengah, ada waktu tahrim. Ya kita maksudnya ala waktunya ke waktu yang afdol. Adzan jeda berapa menit, qomat jamaah kalau laki-laki. Perempuan mau jamaah di masjid afdol, mau di rumah boleh. Karena jelas nas Al-Quran, Al-Baqarah 43, warka'u ma'ar raki'in, wa aqimus sholah wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam tafsir dijelaskan kalimat warka'u ma'ar raki'in tafsirannya ada as-shalah jama'atan fil masjid lirrijal. Salat berjamaah di masjid atau musola bagi kaum lelaki. Bahkan Rasul pernah didatangi seorang buta namanya Ibnu Umi Maktum. Belum menyampaikan kenaifannya sebagai seorang buta. Tidak ada yang nuntun ke masjid. Menanyakan apakah saya boleh sholat di rumah. Ketika Rasul mengizinkan. Kemudian beliau si Maktum itu mau meninggalkan tempat. Dipanggil lagi. Rasul bertanya, hal sami'tan nida. Apakah panjenengan mendengar azan? Dijawab na'am ya. Rasul katakan fa'ajib. Walau habuan. Kalau kamu tetap mendengar azan, maka pastikan sholatnya tetap di masjid. Dari hadis ini Imam Ahmad bin Hambal memberikan satu istihad fardu ain sholat berjamaah. Karena orang yang buta, tidak ada yang nuntun pun tetap disuruh ke masjid. Apalagi yang maras bisa melihat jalannya bagus, lampunya terang, kendaraannya ada. Kok sampai tidak ke masjid? Ya naudzubillah min dzalik. Ini bagian dari bentuk sami'na wa ata'na. Hari ini banyak saudara kita yang belum mampu melaksanakan salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Berdasarkan bisa diamati masing-masing kita di tempat-tempat kita masing-masing yang dekat musola kecil di sekitar rumah kita. Berapa penduduk laki-lakinya di gang itu, berapa yang hadir ke masjid, itu masih banyak yang di rumah. Di rumah pun mending kalau sholat, kadang-kadang mereka tidak sholat. Padahal jelas nas hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Berdirinya Islam, tegaknya Islam dengan sholat. Faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, dia telah menegakkan agama.
Nah, sholat yang mampu menegakkan, kalau sholat yang model cara pelaksanaannya mengikuti tatanan Allah dan Rasulullah. Bukan sholat berdasarkan hawa nafsu masing-masing. Nah, karena di ayat Al-Baqarah itu jelas wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dalam hadis Bukhari Rasul sampaikan pesan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semuanya seperti kamu melihat aku ini sholat. Sejak Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu lewat Isra dan Mi'raj, sejak itu Rasul datang waktu subuh sholat berjamaah dengan malaikat Jibril. Dan seterusnya Rasul tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai beliau wafat. Satu saat pernah terjadi Rasul sakit, di tengah-tengah sholat, Rasul agak dangan, akhirnya masuk masjid, kemudian Rasul tetap ikut jamaah. Ya. Waktu itu yang jadi imam Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasul datang, akhirnya Abu Bakar mundur sebelum jadi imam. Hari ini masih banyak saudara kita yang belum mampu melangkah ke masjid. Sekalipun masjidnya ketika membangun, panitia ini greget semangat. Warga ikut gotong royong. Setelah masjid jadi kadang-kadang jamaah kotong. Ini penyakit. Sehingga disebut nasi berikutnya waman tarokaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka termasuk orang yang merobohkan agama. Merobohkan agama, bayangan wis kaya umpama wis dadi umahe diambruki bruk. Kalau hari ini ada orang yang merusak rumah dengan palu misalnya, kocornya dipecahi der ditangkap, laporkan ke polisi. Karena jelas kelihatan. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat, ya kadang kita enggan untuk mengingatkan. Ya sudah diingatkan lewat mimbar-mimbar kajian agama, mimbar-mimbar khutbah. Ya yang kalau khutbah Jumat jelas yang datang ke masjid mendengar nasihat itu terus, tapi yang tidak ke masjid kan enggak. Ini as-sholatu ala waktiha. Jadi minimal kita dalam melaksanakan sholat mengikuti tatanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kecuali sholatnya berjamaah. Ketika sholat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, mulai dari cara bersesuci sampai ke wudunya, nanti bacaan Fatihah, tahiyat, rukuk sujudnya juga harus sesuai dengan tatanan Rasulullah SAW. Karena tidak cukup kita hanya sholat ternyata Fatihahnya belum tahu. Nah kalau belum tahu berarti ngaji. Sehingga muncul perintah untuk belajar ilmu yang berkaitan dengan ibadah sholat karena belum beres. Agar sholat kita itu betul-betul menjadi sholat yang mampu tanha anil fasya'i wal mungkar. Jangan sampai kita sholat tapi masuk ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua birrul walidaini, sah kami sambung di atas, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga jihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah. Termasuk makna berjuang selain perang angkat senjata adalah berjuang melawan hawa nafsu untuk bisa ibadah dengan baik. Jenengan kula sebagai orang Islam berjuang betul bagaimana saya bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah zuhur, maghrib, isya, subuh. Itu bentuk perjuangan yang luar biasa. Karena godaannya banyak. Setiap saat hawa nafsu mengarahkan kita untuk menyimpang dari tatanan Allah Subhanahu wa taala. Afadal hadis anna afdhala hukukillah al-khalisah ba'da syahadataini as-shalah. Hak-hak Allah yang paling afdol untuk diberesi setelah syahadat adalah sholat.
Ini hak Allah. Wa afdhala huquqin nas birrul walidaini. Adapun yang paling istimewa hak-hak atas manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi melihat ini berarti sholat itu nomor 1 setelah syahadat. Makanya tolok ukur keimanan seorang muslim, seorang yang beriman dilihat dari sholatnya. Satu saat Rasulullah SAW habis jamaah subuh, Rasul biasa habis jamaah sholat kan menghadap ke jamaah, ke makmum. Rasul bertanya, tidak menyebut nama. Ini salah satu adab ya. Si fulan kok tidak kelihatan? Tanya sama sahabat. Jawab, kelihatan tidak sih ini? Tidak ada ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, satu lagi, tidak ada ya Rasulullah. Karena Rasul bersabda, "Athqalu sholatul munafikin sholatul isya wa subuh." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan subuh. Melihat fenomena hari ini, banyak umat Islam yang bisa menepati tepat waktu salat subuh. Ini artinya apa? Penyakit nifak sudah merajalela. Tapi orang tidak merasa. Jarang orang yang terlambat sholat istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah kok terlambat sholat. Mungkin seminggu kalau 5 kali 7 35 waktu. Berapa yang terlambat, berapa yang tepat. Kita bisa evaluasi diri masing-masing. Kalau terlambat kerja, apalagi ada absen, sekarang digital, kadang mereka rugi. Aduh aku terlambat 5 kali ini. Apalagi ada aturan dipotong sekian persen nanti gajinya. Mereka mikir-mikir. Tapi terlambat sholat biasa. Karena apa? Iman. Sehingga ini di masjid di depan ayat At-Taubah 18 itu. Innama di mihrab ya'muru masajidallahi man amana billahi wa aqama shalah. Hanya kalimatnya adatul hasar, hanya orang beriman sajalah yang mampu memakmurkan masjid. Sehingga tadi Rasul katakan athqalu sholatul munafikin. Wa afdalu anwa'in nadhiyah al-jihad. Nah ini macam-macamnya pengorbanan. Yang paling afdal ya jihad, mengorbankan jiwa dan raga untuk membela agama Islam. Nah, sekarang tidak ada perang angkat senjata. Kita sekarang perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan kemalasan, melawan ketidakadilan, ayat kezaliman. Kita bareng-bareng berjuang membela agama Allah. Kalau hari ini jam ini setiap orang tua greget semangat mendidik anak yang punya anak atau anak didik sebagai guru atau ustadz kiai di pesantren agar jadi anak-anak bangsa yang baik, maka sama saja kita berjihad membela agama Allah. Karena dengan itu Islam akan tetap tegak ila yaumil qiyamah. Kelihatannya sepele, didik anak hanya satu. Setiap orang tua yang punya anak, mendidik anaknya dengan baik, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kemudian jadi anak yang soleh, maka ke depan Islam akan tetap jaya. Kalau hari ini para orang tua, para guru, ustadz, kiai semua nih, adem ayem, tidak peduli kepada pendidikan anak, maka Islam tinggal nama. Tunggu beberapa tahun saja selesai. Masjidnya bagus-bagus, pesantrennya ada, tapi kotong dari jamaah. Sehingga ingat surat Muhammad ayat 7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, Allah akan membela, membantu kita. Sepele kelihatannya. Tapi itu adalah satu perjuangan untuk demi tegaknya Islam di atas bumi. Karena siapa lagi yang akan menjadi penerus kita kalau bukan generasi setelah kita.
li'annahu al-wasilah al-muhafadzah ala haqqillahi ta'ala wa haqqin nas. Oh. Jadi pengorbanan ini bagian dari untuk menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Pengorbanan apa? Pengorbanan berjuang membela agama Allah. Kalau ini goal, maka ibadah berjalan lancar, masyarakat hidupnya tenang. Karena ada dua di sini, hablum minallah dan hablum minan nas. Kembali ke surat Ali Imran, biasanya di halal bihalal ayat 112. Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Hablum minallah tadi sudah wala tusriku bihi syai'an dalam beribadah. Hablum minan nas artinya bapak, ibu, sanak kerabat, yatim, orang miskin dan seterusnya tadi sudah disebutkan. Itu hablum minan nas. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Ini diantara bentuk amalan anak berbakti kepada orang tua. Misalnya kok orang tuanya jadi budak, anaknya membeli, belum cukup sampai di situ tok. Belum cukup. Sekarang tidak ada perbudakan. Sehingga di sini apa adalah hadis azimu haqqil walidaini fil Islam. Wa annal walid ya'taqitu bimujarradi syira'il walad lahu. Ini sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Hadis yang ketiga, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu an aidan qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut muttafaqun alaihi. Ini sudah masuk ke silaturahim. Di sini biasanya kalau dalam bab tamu dibaca yang bagian pertama. Yang silaturahim bagian yang kedua. Ini ada 3 petikan. Nomor 1, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hormatilah tamu. Iman kepada Allah biasanya digandengkan dengan hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat urusannya ada 2, surga dan neraka. Surga tempat-tempat orang yang soleh, neraka tempat orang-orang yang salah. Artinya apa? Orang yang meyakini Allah dengan benar pasti berusaha untuk beramal baik agar bisa masuk ke surganya Allah dan selamat dari nerakanya Allah. Karena di sana ingat hanya surga dan neraka. Ini masuknya akidah dan akhlak kan. Akidahnya iman kepada Allah dan hari kiamat, akhlaknya hormat sama menghormati tamu. Sehingga di sekolah-sekolah muncul pelajaran akidah dan akhlak. Karena itu berkait. Orang yang akidahnya bagus, harusnya akhlaknya bagus. Orang yang akhlaknya bagus, harusnya akidah bagus. Sekarang ada orang katanya dermawan, suka nolong, tapi dia tidak sholat. Ini berarti akidahnya belum beres. Mungkin dia dermawannya tidak murni lillah. Ada intrik-intrik di dunia. Kalau betul lillah, orang yang dermawan suka memberi sosial baik itu harusnya akidahnya beres.
Nah, akidah kalau beres tadi nomor 1 setelah syahadata ini adalah sholat. Yang kedua, setelah iman kepada Allah, apa fal yasil rahimah. Ini di tema kita. Hari ini jalinlah, rajutlah tali persaudaraan. Sebagai bentuk perwujudan sami'na wa ata'na, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, fal yakul khairon aw liyasmut. Berkatalah dengan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diem daripada ngomong yang tidak. Demikian Bapak Ibu rahimahumullah, kita sudah kaji 3 hadis, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.